Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Faisal di channel YouTube AFN Project. Kali ini di channel YouTube saya akan ngebahas tentang futsal dan sisi lain dari seorang Ahmad Faisal yang mungkin banyak orang nih belum tahu tentang saya bagaimana sebelum menjadi pelatih. Untuk itu, ikutin terus channel YouTube AFN Project. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di segmen pertama saya akan ngebahas masalah futsal menurut pandangan saya. Yang kedua, sejauh mana keluarga mensupport selama karir kepelatihan saya di dunia perfutsalan. Yang ketiga, ada tanya jawab bareng netizen yang semalam udah mengirim pertanyaan mereka ke akun Instagram Akademi PDAM Samarinda. Oke, untuk itu kita mulai. Awalnya di usia 6-15 tahun, saya memang berkecimpung di dunia perbulu tangkisan. Walaupun bisa dibilang prestasi saya di bulu tangkis cukup baik, tapi ada hal besar yang mengharuskan saya pribadi untuk stop, ya, untuk tidak melanjutkan karir sebagai pemain bulu tangkis pada saat itu. Pro dan kontra udah biasa pada saat saya ingin stop di dunia perbulu tangkisan, terutama orang tua. Ya, orang tua tidak setuju karena dia tahu bagaimana saya bekerja keras pada saat bermain bulu tangkis pada saat itu. Tapi saya juga harus menghidupkan terus mimpi saya, apalagi pada usia selanjutnya, istilahnya yang semakin matang. Saya bekerja di sebuah perusahaan Prumdam, perusahaan air minum yang mungkin dikenal PDAM, yang pada saat itu menunjang, bahasanya mensupport tentang olahraga futsal. Dan itu yang membuat saya pribadi tertarik memasuki dunia berbeda dan mengambil sebuah perubahan untuk kedepannya dengan visi misi, istilahnya melakukan sebuah perubahan yang nyata di ruang lingkup yang saya tempatin, yaitu PDAM. Dan kenapa tidak, saya pada saat itu berbicara bisa membangun perfutsalan di Samarinda. Oke, sampai sekarang saya sebenarnya juga masih aktif sih, ya, bermain di lingkungan perfutsalan Samarinda sebenarnya. Ya nggak kalah jago juga sih, ya, seperti mungkin idola-idola anak-anak udah sekarang seperti Tunadin. Ya mungkin saya juga bisa sih sebenarnya kayak Tunadin, atau bisa menyaingin seorang Andriansa Blacksteel, ya, sahabat saya. Kenapa tidak? Ya, saya kan juga punya mimpi nih bahasanya, ya. Cuma satu hal yang membuat saya fokus, ya, menjadi pelatih saat ini. Saya ingin, ya, ilmu yang saya dapat baik dari pengalaman yang diberikan teman-teman saya, dari senior-senior saya, baik itu pengalaman kecil sampai besar, saya ingin menerapkannya ke adik-adik saya yang istilahnya mereka punya mimpi besar untuk menjadi pemain yang buat saya ini bahasanya pemain yang lebih baik dari yang sekarang. Karena dengan cara itu saya bisa membantu, ya, membantu adik-adik untuk bahasanya menghidupkan mimpi mereka dengan sikap yang peduli, dengan totalitas tinggi,
Cuma itu yang saya bisa berikan kepada daerah saya, Samarinda, dan juga badan yang menaungin perfutsalan di Samarinda, yaitu APKOT. Cuma cara itu yang bisa saya dedikasikan untuk Samarinda dan badan olahraga tersebut. Uh, 2017 saya mengambil kursus kepelatihan lisensi nasional. Kurang lebih saya belajar mengenai futsal dan bagaimana menjadi pelatih yang baik, ya kurang lebih 1 minggu lah pada saat itu. Ini hal yang paling sulit pertama saya lewatin adalah ketika saya memulai sebuah tantangan dengan sebuah hal baru. Di situ tuntutan dari manajemen serta keraguan orang banyak tentang saya, apa bisa saya memegang dan memberikan prestasi untuk futsal PDAM yang pada saat itu saya sudah dipercaya sebagai pelatihnya. Dan juga termasuk yang membuat saya hampir banget berhenti menjadi pelatih dan mengubur mimpi saya sebagai pelatih adalah pengkhianatan besar saat itu. Tapi ya, saya berpikir ya, apa harus cuma hal ini yang membuat saya berhenti bermimpi dan mengubur mimpi anak-anak futsal di Samarinda. Klub pertama yang saya latih ini menarik. Karir kepelatihan saya ya, pada saat itu mungkin belum mengambil lisensi kepelatihan ya. Tapi saya sudah belajar untuk menjadi seorang pelatih, memimpin sebuah tim. Saya tidak pernah melupakan bahasa, melupakan di mana saya bermain, saya bertemu teman-teman baik saya merasakan rasa bahagia, rasa sedih. Hanya satu tim yang membuat saya sampai saat ini menjadi pelatih, yang notabene bisa memberikan perkembangan lah buat anak-anak futsal di Samarinda, yaitu Baka Putra. Oke, kurang lebih 9 tim lah saya ngelatih. Saya bilang tadi, klub pertama saya ada Baka Putra, terus Beringin Muda yang mungkin banyak orang kenal sekarang, Iwe Borneo, Untak Hukum, terus ada Polnes Samarinda, Kesehatan Unmul, dan komunitas terbaik di Samarinda, Gibol Sparta, PT Surya Madrid Sindo ya, agak susah disebutinnya, salah satu perusahaan rokok saat itu saya ngelatih orang-orang tua yang luar biasa. IAIN Samarinda sampai saat ini masih berjalan alhamdulillah, dan yang juga aktif saya latih jelas futsal PDAM baik tingkat senior hingga akademi putra dan putri. Oke, untuk urusan prestasi ya, futsal PDAM Samarinda ya, saya nggak kalah jago juga, bisa membuat istilahnya saya tersenyum lah ya, bahasa sendiri, dengan hasil kerja keras yang diberikan oleh pemain dan juga kepercayaan tinggi
oleh manajemen serta dukungan full baik dari keluarga maupun rekan-rekan yang mendukung saya sebagai pelatih saat ini. Nih, ada beberapa piala yang saya bawa yang sebelum pandemi kemarin saya berangkat. Ada piala bergilir PDAM Tirta Kandilo Futsal Cup 2020 baru tahun yang lalu. Ini juga waktu saya berangkat di Grobot Pasir Ampi Cup, kami juga merebut juara 1 dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan sebagai pelatih terbaik. Nice. Dan ini juga piala bergilir Wali Kota Samarinda. Banyak sih sebenarnya piala-piala PDAM yang bisa saya bawa, cuma nggak cukup nih tempatnya, wadahnya ya. Sombong amat. Jadi seadanya aja saya bawa. Ini adalah bukti bagaimana kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk tim. Nah, pertanyaan yang ini nih yang saya sukain banget tentang masalah perkembangan futsal di daerah Samarinda, kota yang saya cintai. Bicara masalah perkembangan futsal di Samarinda, anak-anak futsal di Samarinda sekarang ya udah pada luar biasa ya, antusias dan gairah pemain untuk menjadi seorang pemain yang baik dan berkualitas. Setiap waktunya saya melihat benar-benar menunjukkan grafik yang luar biasa, baik di sektor putra dan putrinya. Cara ini nih yang pemain-pemain muda yang harus terus dia jaga tren. Setiap waktunya harus meningkat grafik dan kualitasnya. Dengan cara ini saya sebagai pelatih yang mempunyai moto pengembangan SDM tentang futsal, yakin futsal di Samarinda ya, saya yakin nih ya, futsal di Samarinda akan bisa melahirkan bibit-bibit yang berkualitas, mempunyai jiwa kompetisi yang hebat, yang untuk nantinya di masa akan mendatang Samarinda, Kalimantan Timur akan menguasai ya panggung perfutsalan di Indonesia. Merdeka! Merdeka! Tips buat para pemain futsal Samarinda yang istilahnya baru-baru nih mencicipin ya, turnamen atau yang sudah sering di turnamen. Hiduplah dalam sebuah proses yang nyata. Proses harus nyata. Kalau nggak nyata itu sama aja kalian seperti dongeng bahasanya. Terus jangan pernah melihat kesuksesan orang lain, karena kalian pemain muda punya jalan sukses sendiri untuk mencapainya tanpa melihat kesuksesan orang lain. Untuk konsep yang saya terapkan ya kepada pemain yang dikatakan nih, sering saya dengar nih dari para pelatih, dari para teman-temannya, wah performanya itu pemain menurun, nggak usah dibawa. Buat saya seorang Matesal, tidak ada pemain yang jelek di mata saya. Pemain yang malas itu ada. Kalau jelek itu nggak ada ya. Semua pemain bagus buat saya, tapi pemain malas itu mungkin banyak. Jadi cara saya menyikapinya ya banyak sekali sih sebenarnya. Saya udah sering dengar seperti itu dan hampir beberapa pemain datang ke saya. Saya lebih ke istilahnya mendengarkan, bicara dari hati ke hati, apa yang menjadi sebab dan akibatnya mereka sampai
penurunan performa. Kalau saya udah tahu nih, saya akan bangun sisi psikologis mereka dari meningkatkan kepercayaan diri dan antusias. Dan yang utama itu juga saya akan memberi ruang bebas demi menemukan kembali kenyamanannya dia bermain futsal. Jadi harus seperti itu. Jadi bebas, tapi tetap dalam artian bisa kita kendalikan, ya. Jadi pemain itu yang performanya lagi menurun, itu wajib kita beri ruang bebas, ya, dengan tingkat kenyamanannya dia. Sampai mana dia nyaman, kemudian kita akan atur kembali. Itu menurut saya. Harapan saya nih, ya, di 2021, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa diaminkan, bisa dikabulkan niat saya dan dijalankan, ya. Karena saya berharap, ya, mimpi anak-anak Samarinda yang mencintai futsal, ya, itu bisa terwujud. Saya berharap kepada pengurus besar futsal Samarinda, yaitu AFKOT, ayo kita hidupkan kompetisi usia yang kompetitif, yang tujuannya, ya, memberikan regenerasi futsal buat kedepannya demi Samarinda yang berprestasi. Karena kita tahu sendiri, ya, banyak sekali anak-anak di Samarinda ini yang berkualitas, yang punya istilahnya personal individu yang baik dalam bidang futsal. Tapi yang menjadi kendala kita adalah bagaimana kita memberikan mereka ruang, memberikan mereka kesempatan untuk lebih baik buat kedepannya. Dan juga saya berharap, ya, mudah-mudahan kepengurusan AFKOT yang baru ini bisa memonitor di seluruh ruang lingkup untuk berkembang, gitu. Oke, kita kembali lagi. Udah menyelesaikan tadi, ya, perbincangan kita di segmen 1. Sekarang kita mau masukin, ya, di segmen kedua. Saya tanya tentang bagaimana sosok keluarga yang mendukung saya sebagai pelatih selama ini. Tanggapan keluarga, ya, saat saya mau beralih menjadi pelatih, tidak ada bedanya. Saat saya juga rajin bermain futsal, keluarga sangat baik lah, sangat baik, mensupport, baik dari orang tua, istri, ya, karena mereka tahu benar gaya dan kepribadian saya seorang Ahmad Faisal. Jika mencintai sesuatu dan melakukannya dalam bentuk pekerjaan, ya, pasti, ya, mempunyai totalitas dan kepedulian yang tinggi. Oleh karena itu, orang tua dan istri saya mensupport luar biasa, ya, sampai hari ini. Apalagi sekarang mereka tahu saya udah alhamdulillah lumayan berprestasi untuk perfutsalan di Samarinda. Ini nih yang membuat, ya, hati kecil saya terkadang sedih, ya, apalagi diberikan pertanyaan seperti ini, ya. Jujur, untuk waktu keluarga buat orang tua, istri dan anak, saya jujur nih, saya sangat kurang.
bisa dikatakan saya bukan sosok anak dan suami yang baik buat istri dan anak. Karena pada saat orang mempunyai banyak waktu dengan keluarganya, saya malah berbeda. Dalam artian saya lebih memfokuskan ya karir dan antusias pekerjaan saya di lapangan futsal. Itu yang menjadi titik kurangnya saya sebagai anak dan suami ya bagi istri dan anak saya. Apalagi pada saat ya sekarang jadwal saya memang masih tetap padat ya. Alhamdulillah, tapi ya orang tua dan istri serta anak saya tetap pada konsep awalnya, selalu mendukung penuh apapun kegiatan positif yang saya lakukan, asal bisa membantu orang banyak. Mereka sangat bangga. Pertanyaan ketiga ini ya, sering sampai sekarang pun ya saya sering nih ya, contohnya pada saat ya, saya kelelahan ya, karena jujur aktivitas saya bukan hanya di dunia perfutsalan, saya juga bekerja ya di BDAM. Jadi waktu saya kerja, latihan dan keluarga ya, jelas tenaga energi saya ini terkuras ya. Pada saat itu nih ceritanya, saya ngedrop nih ya, saya udah suntik vitamin ya, badan saya masih nggak enak, tetap saya paksakan nih ya, sampai sempat bayang-bayang nih pada saat perjalanan ya, udah bahasanya kunang-kunang lah ya, tetap saya paksakan. Saya datang ke lapangan. Saya punya prinsip ya. Saya tidak akan pernah dikalahkan dengan keadaan lah yang harus kalah dengan saya, bagaimanapun bentuknya saya harus menunjukkan totalitas saya, walaupun diri saya sendiri tahu ya kondisi saya tidak memungkinkan untuk berlatih, tapi saya akan terus berjuang demi membangun ya, mimpi anak futsal di Samarinda. Alhamdulillah banget ya, Allah kasih pelengkap di keluarga saya. Anak pertama saya perempuan, anak kedua saya laki-laki ya, lengkap. Harapan saya di anak laki-laki saya sama dengan harapan saya di anak perempuan saya. Yang jelas kalau memang Allah memberikan jalan, saya berharap anak laki-laki saya bisa menjadi pemain futsal buat negaranya, bisa membela Indonesia ya. Saya ingin sekali anak laki-laki saya ini menjadi pemain futsal yang bisa membanggakan orang tua, daerahnya dan negaranya. Di segmen ketiga atau di segmen terakhir kita, saya akan, yang saya bilang tadi, akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen yang udah menanyakan di akun resmi Akademi Futsal PDAM Samarinda. Pertanyaan pertama nih ya, dari Febri. Bagaimana penilaian coach tentang perkembangan futsal di Kalimantan Timur, dan bagaimana pandangan coach tentang potensi putra daerah di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari adik Febri. Bicara tentang perkembangan futsal di Kalimantan Timur ya, saya sebagai pelatih yang baru di Perfutsalan Samarinda dan Kaltim tidak terlalu banyak berkomentar ya. Tapi yang jelas beberapa teman baik saya, para senior saya yang sangat luar biasa bekerja membangun futsal di setiap daerahnya.
ada di Bontang, Balikpapan, Tenggarong, sampai daerah Handil pun ya sekarang sangat giat membangun anak-anak futsal terbaik mereka untuk Kaltim. Tujuan ini semuanya. Nah, nih untuk di Samarindanya ya, potensi regenerasinya buat coach ya sangat baik ya. Tinggal bagaimana orang-orang yang seperti coach pelatih ini memberi ruang untuk mereka ya, dan memberi kesempatan untuk ya bahasanya mencicipin sebuah turnamen, dari turnamen kecil atau mini turnamen. Itu sangat berdampak pada psikologis dan perkembangan pemain itu sendiri. Itu menurut coach. Pertanyaan dari Rapli, Min, bacakan nih pertanyaan dari Rapli, apa nih kira-kira nih? Coach, gimana sih caranya melakukan pressing yang tepat saat lawan menggunakan skema power play? Skema power play dengan melakukan pressing yang Tepat, ketat atau tepat? tepat. Tepat ya. Oke. Ini yang nggak boleh salah penerapannya. Buat adik Rapli, saat lawan menggunakan skema power play, tim yang ditekan dengan skema ini bukan menggunakan skema pressing ya, yang melainkan adalah menjaga kedalaman atau zona defense. Kenapa? Karena posisi jumlah lawan yang bermain lebih diuntungkan dengan skema power play. So, skema zona defense adalah pilihan yang ideal menurut coach. Ya, karena kita akan menunggu nih, bahasanya menunggu mereka bermain dan melakukan kesalahan. Kalau kita langsung melakukan pressing, kita udah kalah jumlah, mengambil sekali aja ya, atau mengambil langsung hack pressing bahasanya, nah udah melakukan kesalahan ya. Kita akan bisa kebobolan pada saat itu. Tapi kalau kita menunggu dengan zona defense, sabar dan menunggu, mengubah, artian menunggu atau mengubah dari benarnya mereka jadi salahnya mereka presentasinya, kita akan mendapatkan poin ya, bisa menjadi gol. Jadi penerapan power play istilahnya langsung di pressing, walaupun adik Rapli pernah diajarkan, menurut coach itu salah. Karena dari yang coach dapat di lapangan maupun pembelajaran ya, kita juga menggunakan penerapan yang sama, yaitu zona defense saja. Kita tunggu, lebih baik kita tunggu ya, karena pasti dari sekian presentasi mereka melakukan permainan power play, pasti ada 1%-nya akan melakukan kesalahan, dan di situ 1% itu kita akan berubah menjadi sebuah bisa keuntungan lah bahasanya buat kita. Itu menurut coach. Yang terakhir di segmen ketiga nih dari adik Adam. Apa Min? Pertanyaannya nih Min. Futsal PDAM itu bagi Coach Sichel gimana, dan suka duka apa yang sudah Coach Sichel lalui bersama PDAM? Futsal PDAM nih ya, biar orang semua tahu. Futsal PDAM adalah rumah kedua buat saya. Adalah harga diri saya, bukan hanya soal piring nasi saya ya. Jika satu orang menghina futsal PDAM ya, saya akan tidak terima, karena sama aja menginjak harga diri saya. Saya berdiri di atas istilahnya kebesaran futsal PDAM. Jadi saya tidak akan membiarkan satu orang pun menyakitin ya futsal PDAM, karena pasti banyak dari manajemen, dari pemain, dari orang-orang yang mencintai futsal PDAM akan merasa tersakitin. Suka duka saya bersama futsal PDAM ya, adik Adam, kalau saya storykan nggak akan selesai ya, panjang banget dramanya. Tapi saya bersyukur, seorang Ahmad Faisal bersyukur banget bisa hidup di antara orang-orang hebat di futsal PDAM, baik dari manajemen dan pemain. Karena mereka, saya seperti ini. Tanpa mereka, saya tidak akan ada hari ini. Terima kasih. Itu tadi konten tentang futsal sedikit banyaknya, dan juga kepribadian saya yang mungkin orang banyak belum tahu.
ikutin terus ya konten-konten saya berikutnya. Tapi jangan lupa nih buat anak-anak Samarinda, anak-anak futsal nih, di mana aja? Like, comment, and subscribe.